Rizky Yusuf, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, guna memenuhi tugas mata kuliah Teori Sosiologi 2, saya akan membahas mengenai perspektif teori interaksionisme simbolik terhadap fenomena sosial di masyarakat. Teori interaksionisme simbolik diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan George Herbert Mead pada tahun 1863 sampai 1931, di mana teori interaksi simbolik berangkat dari pemikiran bahwa realitas sosial merupakan sebuah proses yang dinamis. Individu-individu berinteraksi melalui simbol yang maknanya dihasilkan dari proses negosiasi yang terus-menerus oleh mereka yang terlibat dengan kepentingan masing-masing. Dalam kehidupan sosial, manusia menggunakan simbol untuk mempresentasikan maksud mereka, demikian juga sebaliknya. Pada intinya, interaksionisme simbolik menjelaskan tentang metode individu yang dilihat bersama dengan orang lain. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai teori interaksionisme simbolik. Selanjutnya saya akan menjelaskan perspektif teori interaksionisme simbolik terhadap kasus pembegalan di Lampung. Salah satu kasus yang komprehensif dengan keadaan ini yaitu tentang pandangan kepada etnik Lampung yang kerap dikenal dengan kasus begalnya. Paradigma seperti itu yang akhirnya menimbulkan prasangka buruk terhadap masyarakat yang beretnis Lampung. Jika melihat realitasnya saat ini, dimanapun etnik Lampung itu tinggal, anggapan pertama yang terlintas adalah berasal dari etnik yang buruk, yaitu rawan begal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa aksi pembegalan masih saja marak terjadi di Indonesia. Parahnya lagi, ada sejumlah daerah di Indonesia yang dikenal dengan stigma begalnya. Salah satunya yaitu Lampung. Sejak dahulu, stigma Lampung identik dengan para begal seolah tak terbantahkan. Menyusul banyaknya kasus-kasus pembegalan di berbagai kota termasuk Jakarta yang masih saja terjadi. Jika terjadi kasus begal yang tertangkap beraksi di Jakarta, kebanyakan dari mereka mengaku sebagai warga Lampung atau berasal dari Lampung. Nah, terkait begal dan pencuri kendaraan bermotor yang juga merambah di wilayah Jakarta, Depok, dan Tangerang yang konon banyak berKTP Lampung. Yang paling berpengaruh dalam membentuk identitas etnis atau suku adalah lingkungan keluarga dan lingkungan etnis suku itu sendiri, di mana hal tersebut dapat terlihat ketika orang yang berasal dari Lampung merantau keluar Lampung atau sekadar pergi ke Jakarta. Pertanyaan perkenalan rasanya sudah berubah. Dulu ketika orang Lampung bertemu dengan orang baru di luar Lampung, yang ditanyakan mungkin berkaitan dengan Gajah Waikambas Lampung. Namun semakin ke sini ketika wilayah Lampung dikenal dengan pembegalannya, mungkin pertanyaan itu akan berubah, misalnya seperti dari Lampung di sana banyak begal kan? Atau pertanyaan-pertanyaan sejenis lainnya yang mengarah pada pembegalan. Hal yang mungkin terjadi juga ketika orang luar Lampung berkenalan dengan orang yang berasal dari Lampung, mereka tidak akan menanyakan hal demikian, tetapi dalam pemikiran mereka, hal pertama yang ada dalam benak orang di luar Lampung, misalnya terhadap orang Lampung, yaitu bahwa orang Lampung berasal dari daerah rawan begal. Konflik atau prasangka dapat muncul ketika terdapat perbedaan yang tajam antara apa yang kita pikirkan tentang diri kita dan orang lain dipikirkan tentang diri kita. Perbedaan persepsi tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam proses komunikasi. Komunikasi yang seharusnya menghasilkan pemahaman bersama antara komunikator dan komunikan, justru sebaliknya menghasilkan kesalahpahaman, prasangka, konflik, dan bahkan pertikaian.
Prasangka tersebut disebabkan oleh kecenderungan berprasangka dengan orang lain, sikap etnosentris. Yang ketiga yaitu menilai orang yang tidak dikenal dengan stereotip. Keempat, cenderung menetapkan jarak sosial dan diskriminasi antara orang dalam dan di luar etnik. Dan kelima yaitu menggeneralisasikan kelompok lain berdasarkan pengalaman terhadap beberapa individu. Dan yang terakhir yaitu tuntunan kemajuan pembangunan, misalnya modernisasi pendidikan, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Di mana Blumer berpendapat bahwa ada 5 konsep dasar dalam interaksi simbolik. Yang pertama yaitu konsep diri atau self, memandang manusia bukan semata-mata organisme yang bergerak di bawah pengaruh stimulus, melainkan organisme yang sadar akan dirinya. Yang kedua yaitu konsep perbuatan atau action, karena perbuatan manusia dibentuk dalam dan melalui proses interaksi dengan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu konsep objek, memandang manusia hidup di tengah-tengah objek. Yang keempat yaitu konsep interaksi sosial atau social interaction. Interaksi berarti bahwa setiap peserta masing-masing memindahkan diri mereka secara mental ke dalam posisi orang lain. Berangkat dari teori Blumer tersebut, dapat kita komprehensifkan bahwa dengan fenomena Lampung yang identik dengan begalnya, pada dasarnya memang terdapat konsep aksi yang dahulu dilakukan oleh orang Lampung, yaitu aksi pembegalan itu sendiri. Lalu semakin kesini semakin marak juga kasus pembegalan di luar Lampung, khususnya Jakarta yang para pelakunya mengaku berasal dari Lampung. Hal itulah yang menyebabkan stigma muncul bahwa begal berasal dari Lampung. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Terdapat kesepakatan dalam individu dan sosial yang didefinisikan melalui interaksi dengan orang lain. Itulah tadi pemaparan dari saya mengenai teori interaksionisme simbolik terhadap kasus pembegalan di Lampung.